Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma iftah lana qulubana wa alimna rushdana wa hdina ila siratikal mustaqim. Alhamdulillah, kita sekalian rahimahullah, sampai pagi hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih senantiasa melimpahkan karunia-Nya kepada kita sekalian, memberikan karunia iman, Islam, kesehatan, dan kesempatan sehingga kita bisa menjalankan ibadah salat subuh berjamaah. Kemudian zikir sebentar, dan sekarang majelis ilmu, dan insya Allah habis ini ada majelis sarapan bersama, yang insya Allah dan semoga senantiasa diberkahi serta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga juga amal-amal ibadah kebaikan kita senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga saja mengantarkan kita semuanya kelak mendapatkan anugerah husnul khotimah. Pada kesempatan kali ini, insya Allah kita akan lanjutkan pelajaran kita pada pertemuan yang lalu. Dulu sampai di mana kali ini? Jadi tema yang kemarin kita bicarakan adalah rezeki yang berkah. Yang namanya rezeki itu tidak hanya berupa uang saja, ya, tapi macam-macam. Jadi kata ulama, segala sesuatu yang Allah karuniakan kepada kita rezeki, usia, kesehatan, nah harta termasuk di antaranya, ya, ilmu macam-macam, ya, pemahaman. Akhirnya kemarin sudah kita tunjukkan dengan berdua kan kalau di sini ilmu, tapi itu apa? Warzuqni fahman. Nah, ada rezeki, dikatakan rezeki berupa apa? Fahman, pemahaman. Nah, di situ menunjukkan bahwasanya apa? Rezeki adalah segala macam yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Satu, baik, saya sampaikan kembali. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak milih panjang orang itu masih punya nyawa, maka mereka semuanya diberi rezeki. Tidak ada bedanya antara orang muslim sama orang kafir. Tidak ada bedanya orang yang sholat sama orang tidak sholat. Makanya jangan nggak usah protes. Gue mau merasa kok suki dia itu. Karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala wanumidu ila haula wa haula min aqdirobika. Jadi kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami berikan kepada mereka orang yang beriman, dan kepada mereka juga orang yang tidak beriman. Min aqdirobika, jadi pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fir'aun, Qarun itu kan orang-orang yang kafir, tapi kan beda juga dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qarun itu malah suki kafir, pada orang kafir. Nah, ya, jadi nggak beda. Nah, kemudian yang ketiga yang perlu kita bersawari, masing-masing itu sudah ada jatahnya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah benar berpasangan bainakum ma'isyatakum fil hayatid dunya. Kami telah bagi masing-masing. Nah, ada yang rafa'na ba'dhum ba'dhan, ada yang diberi kelebihan, ada yang diberi sudah kekurangan dan sebagainya. Tapi yang paling penting ini yang saya katakan itu rahmat rabbika khairun mimma yajma'un. Dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih bagus daripada apa yang mereka kumpulkan. Inilah tugas kita, yaitu bagaimana caranya rezeki yang telah Allah berikan kepada kita bisa menjadi berkah, bisa menjadi rahmat, bisa memberikan kebaikan kepada kita dunia akhirat. Usia kita, umur kita, harta kita bisa memberikan berkah kepada kita. Berkah itu adalah tambahan kebaikan di dunia dan akhirat. Nah, bagaimana caranya? Rasulullah SAW telah memberikan cara yang ini kemudian sudah dibicarakan. Yang pertama kemarin adalah kita berusaha untuk senantiasa berdakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita gunakan harta, usia, kesehatan, ilmu dan sebagainya untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Al-A'raf 96 dengan tegas Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau anna al-qur'an amanu wa taqaw la fatahna alaihi barakat. Ada kata berkah di situ.
yang pertama kan. Kemudian yang kedua, kita dianjurkan dan diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk membagi-bagi, karena beliau pernah berdoa untuk umatnya, kita semuanya. Apa doa beliau? Allahumma barik li ummati fi buburiha. Ya Allah, berkahilah umatku di pagi-pagi hari. Makanya kemarin saya tunjukkan contoh konkret ya, bahwa pas Ramadan itu rata-rata orang-orang mesti bangun pagi karena ada sahur ya. Makanya kepada Allah Subhanahu wa taala ini makan berkah. Dan kemudian juga saya tunjukkan tempat yang paling berkah di dunia ini ya Madinah sama Mekah. Karena dengan kalau di sana itu jam 2 sudah pada menuju masjid ya. Lalu kita ini kemudian kemarin kita sudah tunjukkan juga dan masalah yang ketiga dalam salah mulazamatul istighfar, banyak-banyak istighfar. Karena nikmat yang telah Allah berikan kepada kita dan semua nikmat Allah yang adalah rezeki, kadang-kadang kita gunakan dengan sebaiknya. Itu kan bersalah gitu kan. Nah, disengaja atau tidak. Makanya untuk itu kita wajib beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemarin Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya oleh para sahabat-sahabatnya, jawaban beliau ya Rasulullah SAW secara selalu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan beliau sendiri pernah bersabda, "Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yawmi aktsara min sab'ina marrah." Dalam riwayat yang lain, mi'ata marrah. Beliau sendiri beristighfar setiap hari lebih 70 kali. Dalam riwayat yang lain terus. Karena kadang-kadang usia kita, ilmu kita, harta kita tidak gunakan sesuai dengan anjuran dan ajaran Rasulullah SAW, sehingga kita salah. Nah, untuk menutupi itu ya yang keempat kemarin, anjuran dan ajaran Rasulullah SAW, ingat apa yang telah Allah berikan kepada kita itu bukan dari kita. Kita cuma dikasih hak guna saja, usia. Pada saat kita akan diambil usia kita, ilmu, harta, kesehatan. Nah, oleh karena itulah kita disuruh bagi. Kita disuruh untuk senantiasa bagi atau supaya menjadi keberkahan, tambah-tambah kebaikan dunia akhirat. Usia kita dan mungkin akhirat kita, kalau kita bagi-bagi kepada yang lain, apalagi kalau jangan beri ilmu kepada orang lain dan orang lain itu mengikuti apa yang kita anjurkan, kita dapat pahala dari apa yang orang ngikut kita itu tanpa dibuang pahala. Dan tentang masalah ini berbagi ini kayak kemarin sampai di sini, nggak tahu apa ya, seingat saya. Jadi nanti bisa lihat dan insya Allah jangan sudah hafal surat Al-Lail itu, ya, ayat 4 sampai 10 itu. Inna sa'yakum lasyatta. Habis apa? Fa'amanan apa? Sadaqah bil husna, pasarnya seribu. Nah, kata Allah SWT, saya mau usaha kita dalam kehidupan kita, pekerjaan kita kan lasyatta, macam-macam lah memang. Kalau itu sudah digariskan Allah SWT, ada yang jadi atasan, ada yang jadi bawahan, ada yang jadi guru, ada yang jadi pegawai, ada yang jadi petani, ada yang jadi pedagang, macam-macam. Kita harus wisata. Itu gak bisa, itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang penting adalah fa'amanan atau wasadaqah bil husna. Ini dia yang keempat ini. Nanti jangan ingat-ingat surat Al-Lail dari 4 sampai 10 itu. Tapi wa amama bahila waslatna maka dalam husna, ya sudah, kata Allah, pasalnya seluruh usra akan kesulitan dunia akhirat. Jadi ada supaya kita apa yang telah Allah karuniakan kepada kita menjadi berkah, ya kita bagilah ya. Dan sekali lagi, kalau kita bicara bagi itu bukan berarti uang lah ya, hanya uang apa enggak. Kan rezeki macam-macam. Kita bisa berbagi ilmu, kita bisa bahkan sampai berbagi tenaga. Saya masih mau lewat situ nggak bisa, dan betul-betul dilaksanakan itu kan. Nah, ketika ada begitu kan, kita berbagi. Pakai apa baginya? Tenaga. Ngewangi nongkrong misalnya, ngewangi itu kan tenaga sakit. Jadi itu masuk dengan berkah pada tenaga kita, usia kita. Dulu nggak tahu sekarang. Kalau dulu sampai sekarang di tempat saya di kampung masih itu orang kalau dandan rumah itu apalagi bongkar itu jawab apa? Betul ya? Sahabat aja. Dulu nggak tahu sekarang masih. Dulu kita aja. Ya, bahkan kalau di Gresik saya kan dari Gresik itu biasanya bikin tekan salah pasti itu. Jangan tahu tekan salah. Itu menunya itu kalau sana. Jadi kalau ada sahabat apa namanya renovasi rumah bareng gitu, itu biasanya namanya musik tansara. Tansara itu tentang masyarakat dari Saten.
kasih nama. Nah itu banyak orang mulai dari tua muda itu ikut dalam mereka. Nah bedanya. Nah saya berbagi ya, yang punya tenaga berbagi tenaga gitu kan, dan seterusnya. Kayaknya bukan saya sini. Nah kita masuk yang kelima. Apa tips agar supaya rezeki yang telah Allah berikan kepada kita bisa menjadi berkah entah tenaga ataupun kesehatan ataupun harta dan sebagainya. Nah, anjurannya adalah kita disuruh untuk senantiasa mengikuti sunnah Rasulullah SAW di dalam menjalani kehidupan ini. Salah satunya yang paling pokok. Suatu ketika ada Wahyu bin Harb, salah seorang sahabat Rasulullah SAW, banyak kepada Rasulullah tentang masalah ini. Nah, dulu itu pertanyaannya urusan makanan waktu itu. Nah, ini secara contoh saja. Jawaban beliau itu begini: Istami'u ala ta'amikum wal urusmallahi alaihi yubarak lakum fihi. Ada kata yubarak, diberkahi. Ini sunnah beliau urusan makanannya. Ya. Apa kata beliau? Karena pertanyaannya urusan makanan. Nah, Islam itu apa itu? Usahakan. Kalau makan itu Islam itu bareng-bareng. Wa urusmallahi alaihi. Jangan sampai lupa menyebut nama Allah kita mau makan. Yubarak lakum fihi, maka Allah akan berkahi dalam tenaga ibadahnya. Nah, beberapa hadis menyebutkan ada dua hal penting ya, walaupun ini satu hurufnya terkait dengan masalah makanan ya, tapi ada kata istimewa, berkumpul bareng-bareng. Jadi walaupun ini hadis berkaitan dengan itu, dengan masalah makanan ya, tapi anjuran beliau tidak hanya makanan saja, agar supaya menjadi berkah, maka kita disuruh untuk senantiasa sering bareng-bareng, entah urusan makanan atau yang lain. Buktinya apa? Buktinya kalau pas Ramadan itu saya pastikan kita semuanya pasti sering bareng-bareng. Urusan makanan tuh. Kalau Ramadan tuh buka bersama, sahur bersama. Dan dengan kalau ada kata bersama dalam jenis itu ya, kadang-kadang Bapak saya bahasa bersama di masjid. Nah di rumah kan kita juga bersama apa ya. Nah kalau sama itu banyak bersamaan. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala mengaturkan. Bahkan ibu-ibu biasanya bawa juga itu tadarus bersama. Bahkan nggak tahu setiap masjid itu biasanya saya akan lihat pas Ramadan ada jadwal apa? Jaburan apa gitu ya? Ya apa? Takjilan ya, nah jalan-jalan kebersamaan saja. Pas Ramadan ya, pas Ramadan ada nggak? Nyaris kebersamaan itu kurang. Ini buktinya kan? Nah jadi Rasulullah SAW Islamium kami gitu ya. Berbuat. Dan dulu zaman kita mbah-mbah kita dulu itu di rumah itu sebuah itu perhatian betul tuh makan sama itu. Dulu ya zaman mbah-mbah kita. Saya masih ingat ketika masih kecil itu, betul sih itu. Mantap. Sehingga waktu Allah akan orang-orang dulu itu berkah daripada anak kita. Dari sisi ini, dari sini, ya. Jadi Islam yang digarisbawahi oleh para ulama adalah kebersamaan ini. Salah satu di antara anjuran beliau, walaupun tadi urusan makan, tapi para ulama harus menyatakan ya tidak makan saja, tapi urusan yang lain. Orang-orang yang sering berjamaah itu saya yakin saya menjadikannya usianya, tenaganya, hartanya, keluarganya lebih berkah daripada jalan-jalan. Karena kebersamaan tadi. Ya urusan pahala jelas, urusan pahala. Kalau berjamaah pahalanya dikalikan berapa? Ya betul. Sementara kalau di rumah, ini sedikit tentang masalah. Saya perlu ingatkan karena ini penting. Satu ketika beliau bilang saja, "Mamin muslimin yusolli wa yansali Qur'ana illa kubibalah utusuha sumunuha subuha sudusuha musuha rubuha sulusuha nisfuha." Tidak ada seorang muslim pun yang menunaikan ibadah sholat
kecuali akan dicatat dinilai setelah kita itu. Kata beliau mungkin 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, setengah. Kata beliau sholat kita itu nilainya cuma 53 sampai 100. Kok bisa begitu? Ya kita harus fair ya. Mohon maaf, Allahu Akbar mungkin masih connect ya. Tapi ketika orang kedua kan sudah mikir, itu sarapannya apa ya? Soto apa pecel lagi? Melayani itu tadi pikiran ya. Tidak ada seorang pun yang selamat dari masalah ini. Dan jauh panjang sekali pun, surbannya lebih putus sekali pun keselamatan ini. Nah untungnya khusyuk dalam sholat itu tidak termasuk syarat sahnya sholat dalam begini. Kalau masuk syarat sahnya sholat kan nggak sah semua. Oh, belajar kata ya. Tapi kan syarat sahnya sholat kan kemungkinan ya, atau lainnya harus. Nah, ini perhatikan ini gitu kan. Nilai kita masih kurang sekali. Kata beliau tidak sampai nilai 100. Makanya kemudian beliau menganjurkan supaya kita sholat berjamaah agar nilai yang kurang itu bisa sempurna. Nah, kita berjamaah kan kali 27. Karena jamaah kita semoga ya tidak nilainya rendah sekali karena memang sudah datang terlambat, kemudian mikir kesana dan sebagainya. Katakanlah nilainya 109 tadi kan, nilai berapa? Tadi kan 109 kali 27 berapa? 3 masih ada. Ya, tapi kalau kita sholat di rumah, khususnya kayak apa? Cuma setengah nilainya. Langsung ya, itu paling tinggi itu malah. Ya, nah, itulah anjurannya kita sekedar berjamaah bareng gitu kan, sehingga dengan situlah ada keberkahan dan dalam segala hal di sini ya. Sebisa mungkin tadi ada bukti konkret ketika Ramadan kita sering berjamaah, tidak hanya urusan sholat saja tapi urusan yang lain kita sering bareng, sehingga semuanya bisa diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Segala sesuatu mungkin agak sulit tapi kita bareng-bareng ya menjadi mudah karena ada keberkahan dari dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita sebagaimana yang bisa datang ke Rasulullah SAW. Nah, ini dia yang kelima ya. Jadi ada lagi nanti saya lupa. Jadi perhatian para ulama hadis tentang kebersamaan. Nah, ada hal yang kedua yang menjadi perhatian ulama hadis apa itu? Segala sesuatu yang dianjurkan dan diajarkan adalah semua sesat. Kita berusaha untuk ikuti karena setelah ada keberkahan. Contoh dan urusan anak-anak ya, karena kita kan sering makan ini. Beliau mengajarkan makan kita jangan sampai kebuang, sisa kebuang. Apa sabda beliau? Kenapa kok beliau menjauh gitu? Karena beliau fa'innakum la tadruna fi ayyi ta'atikumul barakah. Karena kalian semua nggak tahu di sebelah mana keberkahan mana ada. Nah, kalau kita misalkan dari kemudian itu ada keberkahan yang banyak, kan? Nah, kita kan berarti membawa berkah. Makanya orang-orang dulu, bahwa kita dulu kalau kita makan kemudian habis apa katanya? Tidak mati. Orang-orang dulu itu memberi nasihat itu maksudnya habis kan? Nah, itu sunnah Rasulullah. Nah, sekarang kita mohon maaf ya, kadang-kadang orang udah makan pas makan ngambil buahnya, orang mikir banyak berwi orang lagi harus ngambil kata temennya mungkin. Nah, ini adalah beliau ya. Jadi segala macam sunnah beliau itu kita ikuti, insya Allah bisa ada keberkahan. Keberkahan kan tambah kebaikan dunia akhirat ya. Tidur gini ke kanan, makan dan sebagainya, pokoknya semua ada. Setelah kita ada keberkahan. Baik, itu yang 5 ya, terkait dengan sunnah Rasulullah SAW yang ada keberkahan itu. Jadi ada 2 hal yang dari ulama hadis. Yang pertama, kita usahakan untuk bareng-bareng sebisa mungkin ya, apapun itu istimewa. Entah itu ibadah atau urusan yang buat ibadah, makan dan sebagainya.
Dan itu dibuktikan di Ramadan sudah terbukti begitu, dan orang-orang bangsa kita dulu juga sudah membuktikan itu. Kemudian urusan tentang segala macam anjuran atau sunnah Rasulullah kita berusaha mengikuti karena sudah bertahan. Contohnya tadi ketika ada sunnah menghabiskan makanan, beliau sempat bersabda, "Fa innakum la tadruna fi ayyimul barakah," ada barakah ya. Kamu nggak tahu di mana berada berkah. Nah berikutnya yang keenam, kita garis bawahi supaya Allah berikan kepada kita senantiasa menjadi keberkahan, tambah kebaikan dalam hidup kita dan nanti di akhirat. Apa itu? Ini amat penting sekali. Yaitu apa? Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Hartanya banyaknya kayak apa? Kalau durhaka kepada orang tua, jadi seperti maling. Jabatannya tingginya seperti apa? Kalau durhaka kepada orang tua, maka sudah menjadi ridha Allah, ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ridha dari orang tua. Makanya semua ayat-ayat terkait dengan bakti kepada orang tua selalu disandingkan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Hadis nomor 3 ya. Jadi Allah telah perintahkan kita untuk beribadah kepadanya dan cara menyembahnya, dan kemudian berbakti kepada kepada Allah. Nah ini makna yang keenam ini guys. Makanya kemudian hukukul walidain, durhaka kepada orang tua termasuk dalam dosa yang besar. Berbanding suatu ketika Rasulullah memberitahu kepada para sahabat-sahabatnya, "Alauna hukum kita berdalamnya, tahukah kalian maukah kalian saya beritahu tentang dosa yang paling besar?" Apa kata beliau? "Al-isyraku billah," syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "wa hukukul walidain," durhaka kepada kedua orang. Oleh itu kan, mari kita ajak terutama anak-anak kita senantiasa memberikan bakti kepada kedua orang tua. Ada kisah menarik. Jadi di daerah Ungaran sana kita ada bos, ya. Padahal segala macam sudah mencukupi, rumah sudah besar, mobil sudah banyak, gitu kan. Tapi katanya waktu itu pas Ramadan, pas tarawih sana di tarawih curhat beliau merasa hidupnya itu kayak nggak tahu pada Allah. Waktu itu kemudian saya muncul pertanyaan, jangan kira-kira kalau sama orang sama orang tua gimana? Wah itu Pak, saya kan orang Jawa ya di sini. Jarang-jarang pulang, oke lah urusan pulang mungkin ada urusan keluarga apa kerjaan dan sebagainya. Kalau hubungan apa namanya kan sekarang gampang ya apa? Jauh, jarang juga. Nah mohon maaf Bapak ya, apa yang dengan curhatan tadi ya saya nggak tahu. Kalau mungkin masalahnya ini, tolong kalau bisa jangan hubungi orang tuanya. Sebisa mungkin tak face-to-face, kalau bisa pulang kemudian minta maaf pada orang tua. Kalau nggak bisa singkat cerita saja, kemudian rupanya beliau pernah melakukan itu dan kemudian betul dia pulang berusaha dan kemudian sudah selesai dan kemudian beberapa pekan kemudian ketemu lagi, alhamdulillah terang ya sebenarnya kayaknya ada berubah. Orang tua itu ya kenapa kok sampai segininya? Karena apa? Karena kita berada di dunia kan lalu perantara orang tua. Tapi kita bisa nggak mungkin nggak terlahir dari kita orang tua. Raisa, yang masalah itu. Makanya betul-betul kalau kemudian besar-besar yang pada besar juga, walidain dan berbakti kepada orang tua itu berfungsi selama hayat masih dikasih badan. Fardu ain, walaupun orang tua sudah meninggal sekalipun, jangan. Jadi berbakti kepada orang tua itu fardu ain, kewajiban bagi setiap muslim sepanjang nyawa masih ada, nggak ada alasan apapun. Jadi sepanjang kita masih hidup, maka itu kita punya kewajiban untuk berbakti kepada kedua orang tua, walaupun kedua orang tua kita sudah meninggal sekalipun. Tetapi kita boleh tuh, gimana aku berbakti kepada orang yang sudah menikah? Iya, Rasulullah pernah tanya tentang masalah itu. Kita berbakti kepada orang yang sudah menikah, dengan cara apa? Dengan cara berdoanya. Dan apa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dengan cara apa? Dengan cara senantiasa menghubungi atau apa namanya menjalin hubungan dengan orang-orang yang punya hubungan sama orang
tua kita. Ya kan orang tua kita punya saudara atau punya saudara. Ya. Nah ketika mereka kita senantiasa berhubungan, maka orang tua itu yang sudah meninggal tahu itu. Dan kemudian mendapatkan bagian pahala dari apa yang telah diajarkan oleh dia kepada anaknya, anaknya bisa menunaikan dengan baik. Nah itu ketika masalah yaitu berbakti atau birrul walidain. Sehingga insya Allah ilmu yang sudah kita dapat, tenaga, usaha, harta dan sebagainya, insya Allah akan jadi berkah. Makanya nggak tahu kan kalau dulu itu kita kalau mau pergi, apalagi pergi ke kota, luar kota dan sebagainya itu, kita senantiasa minta doa kepada orang tua. Dan biasanya orang tua senantiasa beri pesan kecuali apa? Sholat. Terus, nah beruntunglah yang masih punya orang tua, kita usahakan untuk bisa menjalankan yang ini. Kalau saya sih sudah ada yang jatuh ya. Jadi bapak ibu udah nggak ada. Tapi tetap saja, walaupun orang tua saya sudah meninggal, saya masih punya kewajiban berbakti. Dengan cara kalau saya pas pulang, itu mesti saya berusaha untuk mencari orang-orang yang belum punya hubungan dengan orang tua kita. Punya teman, ada teman, ibu saya punya teman walaupun orang Jawa, orang sana, orang Kadang gitu ya. Tapi dulu punya hubungan baik sama ibu. Ya kita pas kita mudik gitu kan, kita berusaha untuk tetap samperin gitu ya, tetangi. Dan dia udah sepuh. Nah orang sepuh itu biasanya kan ceritanya banyak. Cerita zaman-zaman dia gitu kan. Dan kita sebagai orang muda ya berusaha untuk mendengar saja. Itu suaranya kayak apa kalau kita kunjungi. Itu kan yang masalah berbakti kepada orang tua. Bahkan ada sebuah riwayat bahwasanya berbakti kepada kedua orang tua kita akan menjadikan awas itu jannah, jadi pintu tengah-tengah surga. Sampai segitu masalah dengan neraka, supaya kita biasa berbakti kepada kedua orang tua. Baik ya. Dan yang berikut anjuran pelajaran beliau agar supaya kita menjadi berkah, rezeki yang insya Allah berikan kepada kita. Kita berusaha untuk mencari, nah ini memang jadi kewajiban kita ya, mencari rezeki itu dengan cara yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Ya kalau kita biasanya cari, kalau disuruh mencari uang ya gitu kan. Ya uang maksudnya rezeki gitu kan. Jadi kalau kita sedang sakit ya carilah apa yang bisa menyehatkan, ya pergi dokter lah, jadi obat gitu kan. Ya kalau kita nggak tahu sesuatu, kan perlu rezeki ilmu, ya kalau kita ke tempat yang kita butuh jawaban dengan ilmu itu. Jadi kita disuruh untuk mencari. Nah dengan cara begitu Allah Subhanahu Wa Taala berikan hal yang terbaik sesuai dengan apa yang kita ingin. Nah saya kasih contoh saja satu, yaitu tentang masalah yang biasanya orang sering cari apa, selain ilmu, selain sedih. Insya Allah semua kita sehat ya, jadi kita nggak usah mudah-mudahan apa. Yang sering jenengan cari apa biasanya? Rezeki, betul. Rezeki kan macam-macam tuh, kesehatan macam-macam gitu kan. Nah orang sering kali, yang orang sering kali keluhkan, orang sering kali berlomba-lomba mencari. Dalam penelitian disebutkan orang yang paling sering dicari dalam hidup ini adalah uang. Uang termasuk bagian dari rezeki macam-macam tadi ya. Nah dalam penelitian rupanya yang paling sering dicari adalah uang. Tadi kan nggak salah, uang itu bagian dari rezeki kan. Nah ini yang saya sudah beri contoh. Nah Rasulullah SAW pernah memberikan tahu kepada para sahabat-sahabatnya, "Man ya'khudhu malan bihaqihi yubarak lahu bihi," ada berkah. "Wa man ya'khudhu malan bi ghairi haqqihi kama salahu kama sadil ladzi ya'kulu wa la yasra." Orang yang mengambil atau mencari harta bihaqi, dengan hak, dengan cara yang benar, tidak korupsi, tidak maling, tidak mencuri, tidak membar dan sebagainya, maka ia akan diberkahi. Tapi dengan hak ya. Tapi ada orang yang mengambil mencari rezeki tapi dengan biwai kaki, tidak dengan cara benar.
Maka orang seperti itu, kalau selalu kamar saya dia perlu oleh orang seperti itu kata dia orang yang makan tapi nggak ingatnya. Maka jangan bilang ada orang yang sudah gajinya 60 juta, ini masih keproksi sana sini. Nah, ada sini betul saya jadi ingat. Ada sebagian yang lain, ya dari Hakim bin Hizam. Alhamdulillah dinasihati oleh Rasulullah SAW. Dan nasihat ini penting juga kita sebagai umatnya. Apa kata beliau kepada Hakim bin Hizam? Ya Hakim, innal mala khadiratun khawatun. Faman aqadaha bibi binafsin burika lahu. Faman aqadahu bi israfi nafsin lam yubayar lahu. Allah. Jadi kata beliau, wahai Hakim, harta itu hijau dan manis. Maka orang yang mencarinya dengan tibi nafsin, dengan qanaah, dengan ridho, tidak bergegas tadi itu, tidak aman, maka yubarak diberkahi. Tapi orang yang aqadahu bi israfi nafsin, dengan tamak, rakus, bergegas tadi itu, lalu yubarak akan diberkahi. Nauzubillah min dzalik. Lah wis gaji 60 juta per tahun per bulan. Masih korupsi berapa triliun? Banyak. Nauzubillah min dzalik. Lah pajak siapa ditanya? Lo kan pajak begitu? Iya, ya iya gimana? Kata beliau, ada orang yang menjaga dengan israf nafsin, dengan amal yang bergegas, dengan tidak dengan bihi nafsin. Yang jadi kan cuma ini orang-orang subhanallah katanya kalau dapat gaji 60 juta per bulan gimana? Oh, separuh kok begitu kan? Karena dia kan punya tibu nafsi dan masuk punya kita sering juga kita berusaha menunaikan untuk pernah ridho dengan yang Allah SWT lagi gaji 6 bulan kan setahun pas bulan 60 juta ridho banget itu kita ya. Tapi ada yang Islam nafsi, ada orang-orang yang punya pikiran rakus sama geragas tadi itu harus cukup beri. Aku ditanya orang, Pak, ya Pak itu orang gajinya jauh puluhan juta kok masih korupsi sana sini gitu. Saya bilang ya begitu Pak. Kalau bisa begitu, ya pikirannya ke sana gitu. Tapi saya harusnya ada orang lain yang mikirkan Islam tidak sih, gitu. Dan dalam bahasa kita harus sama mereka tadi. Nah untuk kita kita mencari betul, kita dan kita berusaha untuk biti binafsin. Dengan dilakukan dan bersama ya. Dengan begitu insya Allah kata Ustaz tadi juga kemudian akan dipikirkan. Nah orang-orang ya orang-orang yang Islam binafs tadi gak ada berkah kan itu nyawa jauh mau dibilang tidak karena caranya kayak gimana sedikit ini apa kalau saya mau nanya jadi kan ada penelitian ini masalah uang penting kalau jadi kan saya tanya bagaimana caranya jangan dapat uang? Kerja. Rata-rata ketika saya tanya orang Malaysia itu kesannya juga begitu. Kerja loh Pak. Penelitian terakhir bukan kerja. Kerja itu betul, tapi nomor 2. Nomor 1-nya bukan kerja. Kenapa? Saya buktikan. Saya sering tanya pada ibu itu, ya kajian manapun itu. Ibu ada uang. Alhamdulillah ada. Jadi kan kerja enggak. Ibu-ibu itu nggak kerja, ada uang. Nggak kerja. Nah, mahasiswa saya nanya apa kira mahasiswa baru itu. Ketika saya tanya tadi itu, selalu jawabannya kerja. Padahal penelitian terakhir itu kerja nomor 2, nomor 1 belum kerja. Nah, nomor 1 yang perlu nanti kita perhatikan. Nah, ketika saya tanya para mahasiswa itu, kalian semua ada uang? Alhamdulillah ada. Yang kemudian kalian sudah kerja dulu. Nah itu orang mahasiswa belum kerja, ada uang. Ibu-ibu nggak kerja, ada uang. Nah kebaruannya dalam penelitian terakhir itu yang nomor 1 adalah relationship. Bahasa Jawa pun ya nggak tahu bahasa misalnya memiliki hubungan baik. Hubungan baik itu alasannya. Kenapa ibu-ibu masih ada uang walaupun tidak kerja? Karena masih punya hubungan baik sama suaminya, sama anaknya.
Kalau nggak percaya penelitian itu putus hubungan baik, nggak ada uang. Gitu. Anak mahasiswa tadi itu kenapa kok masih ada uang padahal dia nggak kerja? Karena apa? Karena masih punya hubungan baik sama orang tuanya. Kalau nggak ada hubungan baik, nggak dikirim. Saya kayak contoh, jadi kan tahu-tahu di rumah itu ada, tahu-tahu ada pisang, tahu-tahu ada jeruk, tahu-tahu ada roti, padahal nggak beli, nggak minta, nggak nyolong. Yang tahu-tahu ada, diberi ya bos. Pertanyaannya, kenapa ada orang mau beli? Karena dia nanti punya hubungan baik sama orang lain. Tahu-tahu di rumah ada. Yang begitu terus saya. Jadi penelitiannya bukan begitu aja. Jadi urusan duniawi ini insya Allah baik-baik saja manakala satu kita punya hubungan baik sama orang lain. Nah, yang kedua itu begitu. Nah, orang-orang yang sudah punya pekerjaan, kalau pekerjaan baik-baik, yang sudah punya pekerjaan, atau yang seorang pedagang sekalipun, pedagang juga pekerjaan, gitu kan? Tolong perhatikan yang pertama ini. Seorang pedagang yang punya hubungan baik sama orang lain, sama konsumen, daerahnya mana tuh? Langkah jaya itu punya hubungan baik sama orang lain, apalagi sama konsumen itu. Senang tak konsumennya? Nah, kalau konsumen kan senang sama pedagang yang ceria, daripada nggak boleh kan? Nggak pernah ada yang utama tadi. Ya, orang yang bekerja di mana, di perusahaan apa atau di instansi manapun, di pendidikan manapun gitu kan, kalau dia memperhatikan hubungan baik sama kolega-koleganya, saya kan jaga-jaganya terlihat jalan baik. Kalau ada bagus sekali. Itulah kemudian di dalam surat An-Nisa ayat 36 dengan tegas Allah Subhanahu wa taala firmankan wa'budu Allaha wa la tusyriku bihi syai'an bil walidaini ihsana wa bil qurba wal yatama wal masakin wal jari bil qurba wal jari bil junubi was sahibi bil jambi wal nisa'i wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Kita disuruh untuk membina hubungan baik kepada orang tua tadi sudah. Nah, kerabat-kerabat yang lain juga, kepada tetangga jauh kita dekat, kepada kolega, teman-teman kita yang jauh teman dekat, bahkan sampai ibu sabi itu hak jalanan, alias orang yang kita kenal sekalipun. Kita disuruh untuk punya hubungan baik. Kemarin dulu ada cerita bagus, ada anak kedokteran fakultas kedokteran UNS di masjid itu kan disuruh udah. Itu ya, ini anak pernah dengar begitu dari saya kemudian pas jamaah ada dia orang ya apa namanya ada seorang, nah dia ada di kendaraannya itu pengalaman itu apa akhir apa gitu banyak nggak tahu nah dia mungkin pernah ada makanya dia belum berusaha untuk punya hubungan baik sama baik. Nah kemudian nggak tahu gimana ceritanya kemudian saling mengenalkan diri gitu kan, terusnya di sini masih kuliah di situ kemudian orang tadi mengenalkan diri juga dia berasal dari sini pokoknya gitu lah. Nah kemudian apa namanya ini mengenalkan juga orang tuanya gitu kan, nah nyambung tahu dari hubungan baik ini apa terjadi kemudian di kayu sangu. Jadi mahasiswanya kemudian pas bapaknya tadi itu bawa gitu di sana nih. Coba kalau aja anak ini nggak nyamperin, nggak menang diri, nggak ada sanggup. Nanti jangan praktek terus ya. Ini contoh saja. Gitu ya. Jadi ini yang ketujuh ya, perlu kita pelajari sebenarnya ya. Jadi kita berusaha untuk mencari betul gitu kan. Tapi ingat tadi kita mencari uang yang sering banyak mencari orang kan. Ternyata penelitiannya membantu ya terjadi betul tapi nomor dua masalahnya rasa sih. Karena kita yang punya teman, punya kolega, punya tetangga dan sebagainya, kita berusaha untuk perhatikan sebaik-baiknya. Dan mana jangan keliru niat ya. Ini mau ada keliru niat. Jadi bukan berarti kadang-kadang dengan ingin buah matoa, kemudian baik-baik sama orang yang punya pohon, berarti jangan punya niat yang tak benar dong ya.
karena ingin dapat manfaatnya. Kalau niatnya nggak boleh begitu, kalau qadarullah orang yang punya manfaat itu nggak kasih itu kan biasanya dengan rada dia gitu kan, karena ada salahnya tadi. Enggak begitu ya. Jangan sekali-kali punya niat ya, ketika kita berbuat baik, bukan ingin balasan baik dari orang yang kita baik dulu ya. Jadi kita baik pada A, jangan sekali-kali punya niat kita ingin A baik kita ya. Kita baik pada A, boleh jadi kita dapat balasan dari Allah Taala mungkin dari Z, mungkin dari J gitu. Itu yang benar ya. Karena kalau dia punya niat yang salah tadi, kalau nggak dapat apa yang diinginkan, muncul penyakit tadi loh. Gara-gara ingin dapat roti, kemudian baik-baik sama pengusaha gitu. Ya begitu ya. Jadi pokoknya ini umum beda saja. Insya Allah tidak. Ya itulah. Saya kan jadi sudah praktekkan itu. Tahu-tahu di rumahnya dengan ada sesuatu, itu penyebabnya adalah sakitnya. Kalau nggak ada, nggak muncul. Nah itu yang muncul. Yang kedua. Ya kan sudah punya jam kira-kira sampai berapa? Hah? Sampai mari ya sampai setengah mau setengah saya pakai ya tinggal tiga sama pakai ya ini tadi ya diusahakan kata bunyinya tadi tentang masalah apa namanya ikut sunnah saudara kemudian itu adalah hubungan. Nah berikutnya adalah ini agak susah sekarang. Kita sudah berusaha mencari uang baik. Nah baru perhatikan hasilnya diberi 5 berkah. Apa itu? Perhatikan sekali tentang masalah kejujuran. Ini orang sekarang kadang-kadang gara-gara ingin dapat untung banyak akhirnya tak jujur. Barang yang mestinya nggak asli KW dibilang asli karena namanya dapat uangnya. Ada sebuah riwayat al-bayi'an bil-qiyah malam farraqah. 2 orang ini contohnya dalam masalah jual beli. Orang yang sedang melakukan jual beli itu dia masih punya khiyar itu adalah jadi atau nggak jadi. Itu boleh diunturkan bermakna ya. Jadi kita nggak boleh maksa orang beli. Ya kalau dia mau beli ya enggak, kalau nggak jadi ya nggak apa-apa kita kan. Nah yang penting pelajaran kita paling bayana wa insaf dakwah wa bayana burika lahuma fi bayina kata berat burika lahuma fi bayina tapi wa ikadara wa takama muhiqat barakatuh bayina ada kata berat. Nah orang yang sedang jual beli itu kalau orang itu jujur saudara jujur wabayana menjelaskan apa adanya burika lahuma fi bayina maka Allah tadi tak berat. Jadi kita masalah ini ada caranya ini Pak, kalau ini mau beli ya monggo. Tapi ini mohon maaf dijelaskan. Mohon maaf Pak, ini apa kalau yang mau beli ini anu bukan asli ya. Ini KW 10 ini. Kalau yang mau. Jadi dijelaskan. Tapi wanita adalah kalau bohong, wakatana menyembunyikan sesuatu, muhiqat barakatuh bainina. Dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala benar. Nah, dalam barang yang KW 10 dibilang nomor siji. Barang yang sudah ada jajan macam-macam kemudian dibilang nggak ada ukuran. Mau kita berapa tuh di mana? Di apa sebenarnya bilang ini dia dibilang. Bukan berarti mama ya jangan salah. Bukan berarti kita nggak boleh menjual barang yang jelek ya. Kita boleh menjual barang yang jelek ke orang. Tapi kita beritahu jujur. Perusahaan-perusahaan yang qualified itu biasanya memperhatikan padahal mereka perusahaan-perusahaan bukan muslim. Jadi ada barang-barang yang apa istilahnya? Ada dekatnya itu biasanya dijual juga tapi dengan harga gede. Sompiran ya seperti itu. Ya. Itu betul apa itu? Jadi kita boleh menjual barang-barang yang karena ada tidak ada masalah. Ya. Cuma kemudian kita harus tanya itu apa namanya bagian itu kan jelaskan. Nah perusahaan-perusahaan yang besar yang menjaga kredibilitas perusahaan itu biasanya memperhatikan. Dan itu anjuran harus salah. Memang harus sudah mungkin. Kita
kita beli menjual barang yang karena KW atau apa, kita bisa saja. Jangan disembunyikan, yang nggak boleh itu disembunyikan. Ini masalah. Nah, maaf, kalau ibu sekalian Allah, ada cerita yang kurang begitu bagus di Rasulullah SAW. Apa katanya? Inna baina yaday sa'at adzati fahdarun. Sesungguhnya ketika waktu sudah mendekati hari kiamat, ada akhir zaman, mulai banyak bermunculan pembohong-pembohong, pendusta-pendusta. Kira-kira sekarang udah bergabung belum? Ini masalah ini. Kalau umpamanya goreng karena sekilo ya cuma itu masalah. Dan ini nggak bisa dihindari, pasti kita harus menemui. Belum apa? Ya Rasulullah harus bisa ada begitu. Ya kita sendiri saja yang tahu masalah itu, jangan ikut-ikutan, coba mereka. Nah kalau kita tahu itu kita hindari. Karena beliau memberikan tahu bahwa nanti ketika zaman berakhir akan muncul seperti itu. Sampai apa? Tertarik dia pertama jadi bagian dicampur apa? Jadi semakin tantangan. Nah, sementara Anda Rasulullah alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal, kata beliau, kita semuanya harus pegang pada kejujuran, karena kejujuran itulah yang akan membawa pada kebaikan, dan kebaikan itulah yang akan membawa pada surga. Ia bumal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilal nar. Jauhilah bohong, karena bohong itu akan membawa pada keburukan, kerusakan, dan dia akan membawa pada nauzubillah. Nah, orang-orang pas Ramadan itu biasa judulnya sebenarnya apa? Mantap tuh pas Ramadan judulnya. Karena apa? Sebetulnya dengan pas Ramadan itu bisa saja masuk kamar, bawa minuman, minum, bergerak, habis itu keluar, bilangnya temennya masak. Pada itu saya minum. Kalau mau ya. Tapi beberapa kita nggak mau gitu. Pas Ramadan, judulnya apa ya? Padahal jangan bisa kalau mau gitu. Karena pas Ramadan biasanya di jam berapa ya? Nah pas Ramadan itu biasanya cerita sama di DPR itu Pak, Ramadan itu orang udah subhanallah itu ya. Orang dikasih amplop itu nggak mau pas Ramadan. Nah kalau pas di Ramadan, gitu kan? Nah itu ya pas Ramadan makanya dia kebetulan itu kadang-kadang gitu. Dan dengan tadi kan dia surat At-Taubah 119. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Ya wahai orang yang beriman. Orang beriman kan sudah bagus. Tapi kemudian Allah mensuruh kita bertakwa kepada Allah. Beriman, bertakwa kan sudah bagus sekali itu. Tapi masih disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala wa kunu ma'as-shadiqin. Jadi orang-orang yang shadiq. Lupa kalau begitu ada orang yang beriman, bertakwa enggak jujur, banyak. Itu koruptor itu hadis semua loh. Wah, saya ditanya Pak Wiki, Pak jadi koruptor. Ya ini masalahnya. Beriman, bertakwa, haji, umroh berkali. Ini boyong nanti, jujur. Makanya Allah SWT ini akan tahu pada surat 9. Begitu ya. Nah ini dia. Nah, kalau dibilang dari kalau nggak jujur ya jangan saran siapa-siapa kalau boleh keberkahan jauh. Tapi saya baru sebutkan ya cara mengungkap itu ada seorang pedagang subhanallah jujur tadi, padahal dia pedagang sayur. Jujur anaknya subhanallah ya tidur baliknya subhanallah ya. Ada yang mondok, ada yang hafid itu kan sebenarnya. Baru cuma sekedar jualan sayur. Tapi kita tadi mencari orang kok jujur. Keberkahan itu waktu semakin habis. Nah ya, yang ke-9 ke-10 ini segelas saja sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan itu sudah kita usahakan dengan sebagainya. Itu berusaha semuanya dari dia untuk bertakwa dan sebagainya, pertobatan ibadah kita begitu dan sebagainya sampai tamat tadi itu. Nah sudah tawakal saja berikutnya mau benar lagi namanya tawakal Allah hasbuh, Allah akan mencukupi. Kalau sudah sana semuanya serahkan aja sudah. Insya Allah Allah Subhanahu wa taala berikan. Yang terakhir, jangan lupa terus untuk berdoa, mohon keberkahan.
karena semuanya dibunuh kepada Allah SWT, dan kita disuruh untuk senantiasa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ud'uni fastajib lakum. Berdoalah Pak. Nah, tema kita keberkahan, maka kita harus terus. Makanya segala macam doa-doa itu pada saat yang Rasulullah saya tunjukkan. Kalau boleh saya ingatkan nanti jangan lihat kalau ada usulan itu kalau misalkan yang masih yang baru punya rumah baru dan sebagainya, ini Robi Anzilni Munzalan kan kata-kata berkami juga bahasa terlalu jadi jangan lupa nih kalau tidak baru beli rumah atau apa itu berdoa ada sebuah tempat yang kita berkahi doa. Jadi kalau pas jawab doanya apa? Barakallahu ta'ala barakallahu alaihi kalau jamaah baina wa min ba'da kata-kata berkahi barakallahu. Nanti depannya baru semuanya segala macam. Nah, pas nganggur di rumah itu kan berdoa ya, Allahumma barik li, serah jadi apa yang mau diberkahi. Mungkin Allahumma barik li waladi, kepada anakku, Allahumma barik li zaujati, kepada istriku, Allahumma barik li untukku, ya, isi hati, terserah apa, ya. Atau Pak boleh ada yang nanya, Pak boleh nggak saya jawab? Boleh nggak? Ya Allah berkailah pada saya ya Allah. Jadi kan pasti mangga berapa namanya? Terbuat dengan ya Allah berkati ya Allah. Mangga gue juga ngerokok semua. Doa. Nah, itulah jamaah sekalian rahimahullah, beberapa hal yang diajarkan dan diajarkan kepada Rasulullah SAW. Semoga aja Allah Subhanahu wa taala dimudahkan kepada kita ya untuk bisa berusaha 1, 2, 4 sampai 8 tadi. Untuk 9, 10 sudah tahu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa insyaallah Allah Subhanahu wa taala Maha bertahan di dunia wal akhirah. Amin. Baik, itu yang bisa kita kaji pada hari ini. Semoga bermanfaat. Benar kita kembalikan kepada Rasulnya. Kita kembalikan kepada diri kita sendiri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirnya sampai sini dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha innaka waliyuha maulaha. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha wa nafsin la tashqa wa ilmin la yanfa' wa da'watin la yustajabu laha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.